Pemirsa, aparat kepolisian Polrestabes Makassar menggerebek sebuah rumah kos yang dijadikan tempat judi online beromset ratusan juta rupiah. Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap 2 pelaku dan menyita barang bukti seperti komputer, ponsel, serta ratusan kartu perdana. Polisi menggerebek sebuah rumah kos-kosan yang dijadikan praktek judi online di Jalan Hertasning, Rapocini, Kota Makassar. Saat penggerebekan berlangsung, nampak 2 orang pemuda sedang melakukan praktek judi online. Tak tanggung-tanggung, dalam kamar tersebut polisi menemukan 3 unit PC yang sudah dirakit khusus, beberapa handphone, serta ratusan kartu perdana. Mau berdua kerja? Berdua apa? Ada lagi yang lain, kamar lain? Tidak ada kamar lain? Dalam memuluskan aksinya, para pelaku sering berpindah-pindah kos untuk menghindari incaran petugas. Dari hasil interogasi, dalam kurun waktu 1 tahun, mereka telah meraup keuntungan hingga 700 juta rupiah. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Najib yang memimpin langsung penggerebekan menjelaskan, penggerebekan ini dilakukan setelah menerima laporan warga. Berdasarkan informasi dari masyarakat, didapatkan di perumahan ini dapatkan beberapa barang bukti, yaitu alat yang digunakan untuk judi online, itu ada komputer, kartu perdana. Selanjutnya kedua pelaku dan seluruh barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoli Yusfin, iNews melaporkan. Polisi terus memburu promotor judi online di seluruh penjuru negeri. Di Kota Makassar, Direskrim Suspolda Sulsel mengamankan 6 mahasiswa yang terlibat dalam judi online. 2 diantaranya merupakan selebgram asal Makassar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi menangkap 4 dari 6 mahasiswa yang terlibat dalam kasus judi online di sebuah ruko di Jalan Ance Daeng Oyo, Panakukang, Kota Makassar. Keempat mahasiswa ini ditangkap usai terlibat jual beli chip salah satu aplikasi judi online. Selain itu, polisi juga menangkap 2 mahasiswa lain di lokasi berbeda di Kota Makassar. Mereka merupakan selebgram asal Makassar, masing-masing inisial MAD dan MRA yang melakukan endorse atau mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial miliknya dengan mendapatkan keuntungan 2 juta rupiah per bulannya. 6 mahasiswa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini kemudian digiring ke Mapolda Sulawesi Selatan dalam 2 kasus yang berbeda, yaitu kasus promosi judi online dan penjualan chip aplikasi judi online. Tindak pidana jual beli chip HIGGS Domino. Ini masih kaitan dengan judi online. Dengan modus yaitu membeli dari pemain 60.000 dan kemudian menjual ke pemain yang lain yaitu 65.000. Jadi keuntungan 5.000 per 1 bilion chip. Para tersangka disangkakan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, lampu sorot belakang mobil menyilaukan pengendara lain di Malang, Jawa Timur. Merespon unggahan warganet, polisi langsung menindak mobil tersebut yang ternyata milik seorang food vlogger Amrizal Nuril Abdi atau yang biasa dikenal King Abdi. Mobil jenis SUV yang melintas di wilayah Malang, Jawa Timur ini menuai sorotan tajam lantaran penggunaan lampu sorot di bagian belakang mengganggu pengendara lain. Dari hasil penelusuran plat nomor diketahui mobil milik selebgram kuliner Amrizal Nuril Abdi atau yang biasa dikenal King Abdi. Berbekal data kepemilikan kendaraan, Satlantas Polresta Malang Kota melakukan penindakan berupa tilang dan teguran. Polisi juga akan menindak tegas pihak showroom bengkel penyedia jasa pemasangan lampu sorot belakang karena dinilai membahayakan. Kami dari Satlantas selain melakukan penilangan terhadap pengendara mobil, juga kami melakukan teguran kepada pemilik mobil dan kepada bengkel Sunflower, di mana informasinya sering memasang
lampu seperti itu. Kami mengantisipasi agar tidak terjadi lagi viral-viral video lainnya terkait dengan lampu belakang yang menyilaukan. Terkait lampu sorot di belakang, pemilik mobil mengaku merupakan bagian dari endorsement. Pihaknya juga sempat menutup lampu sorot belakang dengan lakban hitam agar tak menyilaukan pengendara lain. Saya mohon maaf sebagai pengendara mobil Pajero yang dimiliki oleh Amrizal Nuril Abdi, dan akan segera saya copot untuk aksesoris yang di belakang mobil. Usai memicu keresahan pengguna jalan, lampu sorot di sisi belakang mobil akhirnya dilepas di Mapolresta Malang Kota dan pengendara diminta mengganti dengan lampu sesuai standar. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajarani, iNews melaporkan. Sementara akibat kecanduan judi online, seorang juru parkir nekat menggelapkan sepeda motor milik temannya di Padang, Sumatera Barat. Modusnya pelaku meminjam motor untuk mengambil uang di ATM lalu dijual kepada seorang penada. Polisi menyergap Riki, pelaku penggelapan sepeda motor di kawasan Damar, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Residivis kasus penganiayaan ini tak berkutik saat diciduk petugas di tempatnya bekerja sebagai juru parkir. Pelaku ditangkap berdasarkan laporan temannya yang mengaku kehilangan sepeda motor. Modusnya, pelaku berpura-pura mengajak korban makan di sebuah warung lalu meminjam motor untuk mengambil uang di ATM. Namun pelaku tak kunjung kembali dan motor korban raib setelah dijual kepada seorang penada seharga Rp2.500.000. Kepada polisi, tersangka nekat menggelapkan motor temannya sendiri karena ketagihan judi online. Guna proses hukum lebih lanjut, Riki diboyong ke Mapolsek Lubuk Kilangan sesuai lokasi pelaporan korban. Oh, dari pelaku tersangka untuk judi online. Berarti udah kecanduan judi online ya? Ya. Pekerjaan tersangka ini apa? Pekerjaan tersangka, pas kita ambil memang parkir dia, itu ke parkir. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana di atas 4 tahun penjara. Seorang maling ponsel dan uang tertangkap warga di Tambora, Jakarta Barat. Pelaku babak belur usai menjadi bulan-bulanan warga. Pria yang terpergok maling ini dikerumuni warga Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat pada Senin pagi. Pelaku bernama Maulana ini tertangkap warga usai kedapatan mencuri handphone dan sejumlah uang milik seorang buruh konveksi. Pelaku babak belur usai menjadi bulan-bulanan warga. Peristiwa bermula saat korban yang hendak bekerja memergoki pelaku masuk dan keluar rumah membawa telepon seluler dan uang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang diketahui telah berulang kali mencuri digelandang ke Polsek Tambora berikut barang bukti curian. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Ratusan warga 4 kecamatan di Kabupaten Asahan memblokir pintu masuk tol Kisaran, Sumatera Utara. Aksi tersebut sebagai bentuk protes warga akibat jalan penghubung di wilayah mereka rusak parah namun tidak diperbaiki pemerintah setempat. Dengan membawa sejumlah poster tuntutan, ratusan warga berusaha memblokir jalan pintu masuk tol Kisaran 50 di Desa Seirengas, Asahan, Sumatera Utara. Polisi yang berjaga sempat terlibat perdebatan dengan pengunjuk rasa karena masa mencoba memblokir jalan pintu masuk tol. Beruntung amarah warga berhasil diredam dan massa berorasi dengan menutup sebagian jalan. Menurut koordinator aksi, pemblokiran jalan dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang belum juga memperbaiki jalan rusak penghubung 4 kecamatan. Dan saya meminta sebagai koordinator lapangan kepada Bapak Kapolres Asahan, Bapak Kapolda Sumatera Utara, dengan segala pangkat dan jabatan yang Bapak miliki, tolong Pak, panggil PUPR Provinsi yang bernama Mulyono untuk menjumpai kami, sebab kami tidak akan pernah bubar sebelum Mulyono turun menjumpai kami. Warga menuntut janji pemerintah kabupaten dan provinsi untuk memperbaiki jalan penghubung di 4 kecamatan, yakni Pulau Bandring, Buntu Pane, Setiat Janji, serta Tinggi Raja karena mengalami kerusakan cukup parah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali kasus kopi sianida kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang kali ini pihak Jessica memilih walk out karena pihaknya tidak terima jaksa menghadirkan saksi ahli.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali kasus kopi sianida. Sidang kali ini digelar tanpa menghadirkan Jessica dan tim kuasa hukumnya lantaran pihak Jessica memilih walkout karena pihaknya tak terima jaksa menghadirkan ahli. Kendati diwarnai aksi walkout, sidang yang menghadirkan 2 orang ahli digital forensik tetap berjalan. Ahli digital forensik Muhammad Nuh Al-Azhar memastikan bukti baru yang dibawa Jessica berupa CCTV Channel 9 di Cafe Oliver sudah pernah ditampilkan dalam sidang sebelumnya Agustus 2016 lalu. Pada CCTV tersebut ada beberapa fokus, salah satunya ketika Jessica datang ke meja kemudian ada pelayan menghidangkan kopi Vietnam serta reaksi Jessica saat melihat korban collab setelah minum kopi. Setelah dianalisa, yang diduga adanya rekaman yang belum tampil di persidangan, sebenarnya di persidangan Agustus 2016 itu sudah pernah ditampilkan, yaitu di channel 9. Dalam persidangan tersebut, ahli juga membantah jika rekaman CCTV di Cafe Oliver yang ditampilkan pada sidang sebelumnya telah direkayasa. Dari Jakarta Pusat, Raditsun Sanjaya iNews melaporkan. Pemirsa, aksi adu mulut dengan nada tinggi antar dua kubu PPRS apartemen Grand Cempaka Mas yang bersengketa pecah saat bertemu secara tidak sengaja di meja pengaduan kantor Gubernur DKI Jakarta. Beruntung petugas Pamdal langsung melerai keduanya sebelum berakhir dengan baku hantam. Kedua kubu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun PPRS Apartemen Grand Cempaka Mas terlibat kericuhan saat bertemu di Pendopo Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Keduanya sama-sama saling adu argumen demi mempertahankan opini masing-masing. Beruntung petugas Pamdal langsung melerai keduanya sebelum berakhir dengan baku hantam. PPRS Kubu Heri Wijaya dengan PPRS Kubu Tony Sunanto mendatangi Pendopo Gubernur DKI di waktu bersamaan untuk mengadukan persoalan yang tak kunjung selesai. Salah seorang penghuni yang ikut bahkan menangis pilu saat menceritakan kegelisahan yang selama ini dirasakannya. Dalam aduannya, PPRS Kubu Heri Wijaya meminta PJ Gubernur DKI Teguh Setiabudi menjalankan perintah PT UN yang memenangkan Kubu Heri Wijaya sebagai PPRS yang sah. Bahkan PPRS Tony Sunanto dituding telah menggelapkan uang iuran listrik para penghuni sebesar 40 miliar rupiah. Hari ini kami hadir juga untuk minta Pak PJ Gubernur untuk memerintahkan Dinas Perumahan untuk memfasilitasi kami, untuk kami menyelesaikan undang-undang yang berlaku saat ini. Menanggapi hal itu, perwakilan PPRS Kubu Tony Sunanto justru menantang siap dilaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan dana iuran penghuni. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI telah mengeluarkan rekomendasi agar Pemprov DKI membentuk Pokja untuk menyelesaikan sengketa PPRS Apartemen Grand Cempaka Mas. Dari Jakarta Pusat, Raditsun Sanjaya iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ekor buaya yang kerap muncul dan meresahkan warga di pesisir pantai Desa Babana, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat akhirnya ditangkap oleh warga. Reptil berbahaya tersebut kemudian dievakuasi ke tempat penangkaran. Tertangkapnya 2 ekor buaya membuat lega warga pesisir pantai Desa Babana, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Kedua reptil buas ini langsung dievakuasi warga usai dilakukan perburuan selama 7 jam. Tertangkapnya 2 buaya sontak menjadi tontonan warga Desa Babana. Sebelumnya, buaya ini kerap muncul di pesisir pantai sehingga sangat meresahkan warga sekitar. Agar tidak membahayakan, warga mengikat 2 mulut buaya sebelum dibawa ke tempat penangkaran. Menyusun rencana penangkapan dan 2 hari ke malam kedua ini kami melaksanakan bersama pawang dan masyarakat. Alhamdulillah yang dicurigai 2 ekor itu sudah tertangkap semua pada kesempatan malam hari ini. Yang penangkapan pertama tadi sekitar 2 meter. Sekitar 2 meter. Ya. Nah yang kedua ini? Yang kedua sekitar 3 meter 70 cm panjangnya.
Meski 2 buaya telah tertangkap, warga diimbau untuk tetap berhati-hati saat beraktivitas di pantai karena dikhawatirkan masih ada buaya lain yang belum ditemukan. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Truk bermuatan plastik bekas mengalami remblong, menabrak warung dan sepeda motor hingga menewaskan 4 orang. Truk bermuatan plastik bekas ini ringsek setelah kecelakaan di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Insiden terjadi akibat truk mengalami remblong di tikungan Puncak Kambiang, Cicincin, hingga hilang kendali kemudian menabrak sepeda motor dan warung. Akibat kecelakaan ini 4 orang meninggal dunia sementara seorang lagi mengalami luka parah. Korban meninggal masing-masing supir truk dan penumpangnya serta 2 pengendara motor. Selain itu, akibat kerasnya benturan membuat warung milik warga mengalami kerusakan dan porak-poranda. Ditabraknya lah tiang ini pertama, kena lah, itu bodinya di belakangan, nah jadi dia lah mobilnya kemudian, kena lah teras, kena teras sama pom bensin kan, kena pom bensin, terus mobilnya dia langsung nabrak batang mangga kan. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan truk yang membawa barang bekas siap jual seberat 12 ton. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Di lokasi berbeda, ratusan rumah warga tergenang banjir rob di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat sejak 3 hari terakhir. Sementara itu di Bogor, Bendung Katulampa siaga 3 setelah hujan deras mengguyur kawasan Puncak. Lebih dari 1.800 kepala keluarga di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat terdampak banjir rob yang menggenangi permukiman mereka. Banjir yang tak kunjung surut membuat sebagian warga terpaksa menghentikan aktivitas mereka. Meski banjir sudah 4 hari, warga belum tersentuh bantuan. Sangat mengganggu. Oh, mengganggunya di dalam apa aja nih? Ya, dalam hal apa? Aktivitas susah, ribet, usaha juga jadi terhambat. Pendapatan juga. Pendapatan berkurang. Oke. Ini udah kena penyakit nggak sih? Ada sih gatel-gatel. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, Bendung Katulampa memasuki status siaga 3 setelah lonjakan debit air akibat hujan di kawasan Puncak. Sebelumnya kondisi debit air berada dalam status normal 40 cm hingga naik secara bertahap hingga 100 cm. Petugas pun mengimbau warga di bantaran Kali Ciliwung untuk waspada. Meski kondisi ketinggian air telah berangsur turun, petugas jaga terus melaporkan kondisi cuaca di kawasan Puncak agar bisa diantisipasi di kawasan hilir. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, banjir rob yang melanda kawasan warga Muara Angke, Jakarta Utara semakin mengkhawatirkan. Banjir yang mencapai pinggang orang dewasa sudah berlangsung selama 4 hari terakhir. Waduh, Parura ini mah keterlaluan nih. Banjirop yang melanda RW 22 warga Muara Angke, Jakarta Utara mencapai pinggang orang dewasa. Keadaan ini sudah terjadi hingga 4 hari. Menurut pengakuan warga, air akan naik sekitar pukul 8 pagi dan surut pada pukul 11 hingga 2 siang. Banjirop atau banjir pesisir merupakan fenomena astronomis yang bisa terjadi setiap bulan. Dikarenakan keadaan ini, para warga pesisir diminta untuk waspada. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengatakan akan melakukan upaya untuk segera menuntaskan pembangunan tanggul di Muara Angke. Karena memang sebenarnya masalah utamanya adalah terkait masalah tanggul pantai yang masih ada kurang lebih berapa? 4 km yang belum terbangun dan di Muara Angke ini. Nah, ini yang kita lagi bagaimana caranya untuk tahun 2025 ada percepatan terkait masalah pembangunan pantai di sekitar Muara Angke ini. Teguh juga memberikan bantuan berupa bahan pangan kepada warga di RW 22 di Muara Angke yang terdampak banjirop. Dari Jakarta, Ismalia Laksana, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Cuaca ekstrem tersebut mengakibatkan sejumlah pohon dan baliho tumbang. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kelurahan Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta, terjadi pada Minggu sore berlangsung selama 1 jam. Kuatnya hembusan angin ditambah lebatnya hujan, membuat baliho dan sejumlah pohon bertumbangan. Bahkan salah satu pohon berukuran cukup besar roboh menimpa sebuah warung penjual ikan segar hingga bagian belakang mengalami kerusakan cukup parah. Sementara di lokasi lain, pohon tumbang menutup ruas jalan desa. Tim relawan TRC Gamping dibantu warga sekitar langsung berupaya melakukan pembersihan di sejumlah titik lokasi pohon tumbang. Ini setelah kena hujan dengan intensitas yang tinggi dan angin yang kencang, ini di wilayah Ambar Ketawang ada 3 titik pohon roboh. Yang lain kita masih menunggu pengecekan yang ada di wilayah Ambar Ketawang. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Sleman, dampak hujan deras dan angin kencang di Kelurahan Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping terjadi di 3 padukuhan. Namun demikian tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi 4 kali dalam sehari. Sementara posko pengungsian di Kecamatan YGT di Kabupaten Sika sangat membutuhkan tikar, kasur, dan pakaian. Gunung Lewatobi laki-laki kembali erupsi dengan tinggi kolom abu vulkanik mencapai 1.500 meter di atas puncak gunung. Kolom abu berwarna putih dan kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 14,8 mm dan berdurasi sekitar 7 menit 50 detik. Saat ini Gunung Lewatobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas dan meminta masyarakat atau wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Selain itu, masyarakat di kaki Gunung Lewatobi harus mewaspadai potensi banjir lahar hujan jika cuaca buruk. Sementara para pengungsi di Desa Egon, Kecamatan YGT, Kabupaten Sika, sangat membutuhkan tikar, kasur, dan pakaian. Mereka terpaksa tidur berdesakan karena satu tenda menampung 5 kepala keluarga atau berjumlah hingga 17 orang. Tinggal ini saja masih kurang. Apa? Kasur? Kasurnya ya. Pohon tidur? Masih kurang. Hingga kini pengungsi yang berada di posko Desa Egon berjumlah 1.192 jiwa. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok ormas di Kota Pekanbaru Riau terlibat bentrokan. Puluhan sepeda motor dan 3 unit mobil beserta mesin gelanggang permainan dirusak akibat amukan massa. Bentrokan 2 kelompok ormas terjadi di sebuah tempat cucian mobil di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru Riau. Massa dari 2 kubu saling serang menggunakan balok kayu, senjata tajam, dan batu. Massa yang tidak terkendali secara membabi buta mengobrak-abrik tempat cucian mobil. Akibatnya puluhan sepeda motor, 3 mobil, dan kaca kantor cucian mobil hancur dirusak sekelompok ormas. Tak sampai di situ, di lantai 2 car wash ditemukan puluhan mesin gelper yang tak luput dari amukan massa. Anggota Polresta Pekanbaru yang dibantu pasukan Brimob Polda Riau langsung mengamankan lokasi keributan. Menurut polisi, bentrokan diduga akibat kesalahpahaman antar perorangan yang membawa kelompok ormas. Jadi pada intinya kami dari Polresta Pekanbaru akan melakukan penegakan hukum di sini ya, tegas dan terukur, melakukan penangkapan terhadap para mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Saat ini polisi tengah mengusut motif keributan kedua kelompok ormas yang mengakibatkan terjadinya perusakan. Sementara soal dugaan car wash dijadikan tempat gelanggang permainan ilegal, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan mendalam. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Seorang warga negara asing asal Australia yang diketahui mabuk mushroom diamankan petugas setelah membuat resah warga di kawasan Tunjung Biru dan Pasar Bali. Pria tersebut terlihat linglung, namun sempat mengamuk serta merusak rumah warga.
Seorang warga negara asing berinisial RI melakukan keonaran hingga membuat resah warga yang tinggal di Jalan Tunjung Biru, Indah Pamogan, dan Pasar Selatan, Bali. Bule asal Australia itu diketahui sedang mabuk mushroom atau jamur adiktif yang berasal dari kotoran sapi. Dengan bertelanjang dada, RI mengamuk, masuk ke rumah warga hingga merusak benda-benda yang ada di sekitar rumah. RI sendiri terlihat linglung saat diamankan warga akibat efek dari jamur adiktif yang dikonsumsinya. Menurut warga, RI diketahui mendatangi sebuah kontrakan dengan jasa ojek online dan mengaku menginap di salah satu hotel di kawasan Kuta. Namun setelah dicek ke hotel yang dimaksud, ternyata RI tidak menginap di sana. Pihak Polresta Denpasar menyatakan, meski sempat membuat resah, namun tidak ditemukan adanya tindak pidana dari perilaku bule Australia itu. Petugas kemudian menyerahkan RI ke pihak imigrasi dan selanjutnya dibawa ke RSUP Ngurah, Denpasar. Pemirsa, MNC Peduli kembali memberikan kontribusinya dalam mendukung gerakan kemanusiaan melalui pemberian donasi pada bulan dana PMI. Donasi disalurkan langsung MNC Peduli melalui Palang Merah Indonesia PMI Kota Jakarta Pusat. Kontribusi nyata MNC Peduli terhadap gerakan kemanusiaan kembali dibuktikan melalui penggalangan donasi bulan dana PMI yang diusung Palang Merah Indonesia. Pada bulan dana PMI 2024, MNC Peduli menyalurkan bantuan dana kemanusiaan kepada PMI Jakarta Pusat yang bisa digunakan untuk berbagai program kemanusiaan seperti bencana dan isu kemanusiaan lainnya. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua MNC Peduli Syafril Nasution kepada Ketua PMI Jakarta Pusat Asep Juanda yang disaksikan langsung Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Khaidir. Oh, sangat luar biasa ya dengan adanya MNC Peduli menyumbangkan kepada masyarakat melalui PMI sebesar 50 juta itu sangat membantu perolehan target yang kita tetapkan. Untuk tahun 2024 ini kita mentargetkan 5 miliar. Harapan dari pemerintah daerah dan masyarakat kerjasama MNC ini sangatlah baik dan kedepannya mungkin kontribusi dari MNC ini untuk membantu kepada masyarakat Kota Jakarta Pusat bisa lebih ditingkatkan. Komitmen MNC Peduli dalam membantu agenda kemanusiaan PMI juga ditunjukkan melalui kegiatan rutin donor darah bagi mereka yang membutuhkan. Rata-rata setiap 3 bulan itu mengumpulkan 750 kantong yang ditargetkan oleh PMI. Ini kita lakukan rutin. Jadi dalam 1 tahun itu ada 8 kali, 4 kali di Kebon Siri dan 4 kali di Kebon Jeruk, seperti itu. Melalui berbagai programnya, MNC Peduli akan terus bergerak mendukung program kemanusiaan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dari Jakarta, Wenda Nura Damar Wijaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Park Hyatt Jakarta bersama MNC Peduli dan Yayasan Immanuel membagikan makanan kepada warga prasejahtera Kampung Pisang, Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Ratusan warga nampak antusias mengantri makanan bergizi yang diberikan secara gratis. Makanan hotel layak konsumsi dibagikan secara gratis kepada warga prasejahtera dan anak-anak di Kampung Pisang, Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Penyaluran makanan ini guna memanfaatkan makanan layak konsumsi dari hotel agar lebih memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya itu, sambil mengajak anak-anak bermain, tim MNC Peduli mengajarkan cara mencuci tangan yang benar agar bersih dari bakteri. Alhamdulillah Pak, senang. Tiap minggu ada bantuan kayak begini makanan, Alhamdulillah bantu. Bagus nggak nih Pok program ini Pok? Bagus, programnya bagus, mantep. Makanannya gimana nih Pok? Enak. Bergizi ya Pok ya? Bergizi, alhamdulillah bermanfaat Pak. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Park Hyatt Jakarta bersama MNC Peduli dan Yayasan Immanuel sebagai bentuk dukungan guna meyakinkan bahwa sisa makanan hotel layak konsumsi dapat bermanfaat. Sangat bersyukur juga, berbahagia bisa berpartisipasi lagi dalam kegiatan food rescue yang diselenggarakan oleh rekan tim kita juga, ada Yayasan Immanuel serta juga ada MNC Peduli. Di sini kita ada membagikan beberapa makanan surplus gitu ya, atau makanan berlebih dari hotel-hotel di Jakarta. Banyak sisa makanan layak makan yang dihasilkan oleh restoran, hotel, kantin hingga kantor yang sebenarnya dapat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.